Bapak Bibit Zuana, MTS Al Khairiyah. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diana Wulandari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 15 Merangin. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Waalaikumsalam. Saya saya sebagai kepala sekolah TK Tunas Harapan 2 untuk tahun ini. Saya mulai mengajar di TK ini 1997 dan saya merangkap menjadi kepala sekolah di TK Tunas Harapan 2 ini sejak tahun 2005. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita ikuti wawancara saya dengan beliau Ibu Eda Suprapti dari TK Tunas Harapan 2. Silakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan 2 ini berdiri sejak tahun 19 Suprakting itu Iya. Baik Ibu, di sini karena saya calon pemula, jadi saya harus melalui beberapa tahap yang harus saya kerjakan ini Bu. Maaf ya Bu, izin bertanya. Misalnya gini Bu, di sekolahan Ibu ada beberapa masalah nih terkait dengan anak-anak ya, baik itu karakternya atau masalah dari orang tuanya. Itu bagaimana sih Ibu menyikapi masalah-masalah tersebut? Baik, kalau Mbak Ulan, kalau di TK ini kami sering terjadi kesalahan apa perilaku anak yang kurang bagus, umpamanya nakal dan sebagainya. Nanti dari pihak sekolah itu melakukan pendekatan kesalahan. Terus kalaupun nanti kejadiannya secara pelan-pelan itu, terus nanti diteruskan lagi ke informasi lagi ke wali murid gimana keseharian anak tersebut di rumah. Terus mohon perhatian lagi, mohon cara dia untuk supaya anak itu jadi anak yang baik. Berarti Ibu kalau menilai kasus yang dihadapi anak ini terkait dengan karakternya Bu ya. Jadi Ibu tidak langsung menyalahkan anak itu langsung beda ya Bu ya. Berarti Ibu harus melakukan pendekatan baik itu terhadap anak maupun pendekatan selanjutnya yaitu kepada orang tua ya Bu ya. Berarti memilih dulu ke belakang ya, latar belakang anak itu tadi Bu ya. Baik Bu. Kemudian Ibu ini Ibu, misalnya nih sekolahan itu ada beberapa kasus ya, contohnya anak itu tadi ya. Terus bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap anak itu tadi? Apakah anak itu dikeluarkan ataukah anak itu nggak boleh sekolah di sini ataukah ada penanganan khusus terhadap anak tersebut? Mungkin untuk anak yang kira-kira tergolong anak yang luar biasa begini, kebanyakan sih anak dalam pembelajaran TK itu anak itu melalui proses yang terus kebanyakan anak itu kalau awal-awal masuk itu kan dia pengenalan sama lingkungan yang baru itu kan ada yang takut dan sebagainya. Terus kebanyakan anak itu banyak yang mungkin takut dengan gurunya atau bagaimana, jadi banyak yang nangis, banyak yang terus nanti gurunya itu dari pihak gurunya membujuk dan merayu bahwa sekolah itu menyenangkan, bahwa sekolah itu nggak ada yang nakal, bahwa di sekolah itu banyak teman barunya gitu. Tapi nanti kalau anak-anak yang cenderung anak-anak nakal kita bujuk dengan pelan-pelan, nanti insya Allah anak itu jadi. Terus kalau anaknya yang cenderung nakal atau keluarganya anak yang istilahnya
Iya, jadi bisa apa ya, bisa adanya suatu perubahan dalam diri anak gitu kan. Artinya ibu bisa membujuk anak, misalnya anak ini begini kayak gitu kan perilakunya, ibu bisa membujuk sehingga bisa adanya perubahan dalam diri anak dan anak tersebut bisa merubahnya menjadi anak yang baik. Baik ibu, yang untuk selanjutnya ibu, yang selanjutnya bu, ya gini bu, seandainya ada kasus nih, kasus apa itu terkait dengan anak-anak ini kan merujuk kepada anak usia dini ya bu ya. Iya. Berarti pendidikan karakter anak itu sendiri, bentuk perilakunya ya bu ya, dalam keseharian ya bu ya. Langkah-langkah itu bagaimana kalau misalnya ada si anak ini perilakunya seperti ini teman-teman gitu kan, apakah itu harus dimusyawarahkan dengan guru atau memutuskan sendiri? Ya kan juga sebenarnya adik main dulu kita masalah anak ibu ya, mungkin ada ditemui ada temuan di sekolah anak ini nakal dan sebagainya. Nanti kami dari pihak sekolah kami melakukan pantauan dulu. Sesudah itu kita berdiskusi dengan guru kelas bagaimana menindaklanjuti anak tersebut supaya anak itu nanti bisa seperti teman-teman yang lainnya. Anak-anak itu nanti bisa menerima bahwa oh yang dilakukan itu kita memantau dulu Iya. gitu kan, kemudian ya setelah ada titik temunya kemudian ibu baru bisa bermusyawarah ya bu ya dengan guru yang lainnya. Mohon maaf ini gurunya ada berapa bu? untuk di sekolah kita ini kami tahun ini ada 2 pendidik dan 1 kepala sekolah. Terus sekolah kita ini untuk tahun ini jumlah muridnya 35. Kita tadi ronde yang kelas A dipimpin oleh dari SPP, yang kelas B dipimpin oleh Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di DPN kita, maksudnya seperti itu. Apa sih yang apa ya, ibu anggap efektif bahwa oh kasus ini tuh harus kita selesaikan. Ibu meninjaunya dari mana? Misalnya oh ini harus segera diselesaikan, kalau tidak diselesaikan nanti dampak pada anak-anak lainnya. iya ada seperti itu. Oh, kita temuin ini sebagian ada satu orang anak yang luar biasa. Jadi pendekatan anak itu kita lakukan pelan-pelan dengan kasih tahu bahwa nak itu tuh nggak punya biaya. Nak kalau menyakiti teman itu nanti sakit apa enggak? Kalau sakit berarti nggak boleh dilakukan. Jadi langsung ya bu ya, Tapi secara pelan-pelan. pelan-pelan. Kalau misalnya berlarut-larut berarti ibu musyawarah lagi ya bu ya. Kalau kasusnya udah lama pun realisasi kita lakukan musyawarah ke guru melibatkan Murid juga ya bu Iya. undang bu ya bu. Diundang. Diundang. kebetulan kemarin sudah diundang juga Apa orang tuanya itu juga dikasih masukan? Iya. Masukan ya bu ya. Misalnya kalau orang tua itu sama anak itu belakangan Iya. masukan itu tidak adil. Iya, kemarin kan harusnya ibu, akhirnya mungkin
ada kasusnya ya anak itu karena perilakunya misalnya anak satu tadi Iya. dia kan lagi berusaha lagi terkait dengan karakternya ada nggak tantangan bagi ibu tersendiri misalnya takut nanti orang tuanya marah kayak atau takut nanti anak ini tidak mau masuk sekolah lagi kayak seperti itu. Iya, tantangan itu selalu ada ya. Kita menyikapinya secara pelan-pelan, terus kita memberikan wawasan ke wali murid anak tersebut namun yang dilakukan di sekolah bukan berlangsung atau memarahi anak tersebut. Jadi biar nanti anak itu kedepannya nanti bisa bergaul, bisa berubah sikap dan bisa jadi anak yang mandiri, anak yang ceria, kasih sayang ya Bu ya. Karena kita biasanya bahasa anak ini Bu. Berbeda dengan yang kalau di SD atau tingkat yang lainnya ya kalau anak itu kan memang kalau kita menggunakan bahasa anak, kalau bahasa anak kalau mereka akan belajar lagi biasanya tapi kamu nggak boleh seperti ini bisa takut berangkat sekolah lagi nanti. Pokoknya ada Mbak Anu apa tuh bagus dan sejeleknya anak itu harus kita kasih pujian, kasih reward untuk anak. Jadi anak itu dia itu mau melangkah ke jenjang berikutnya itu dia itu dengan apa Bu ya, dengan percaya diri saya bisa. Ini benarnya bukan berarti dia nggak dapat aku Enggak, ujian misalnya dia melakukan itu kok bagus sekali. Sebagus apapun sejelek anak itu harus kita kasih ujian. kemudian ada nggak beberapa tertentu misalnya untuk dari kasih anak ini apakah benar bermasalah lalu kita ada pertemuan wali murid atau ada pertemuan wali murid secara rutin nggak? Tidak Ibu. Jadi kalau ada kasus anak yang mungkin tidak semua anak yang mungkin dari tahun ini ada satu orang, ada dua orang, kita menyikapinya kita ingatkan langsung terus nanti kita itu ya dengan bahasa yang halus dan dengan tidak istilahnya apa ya Bu, biar anak itu nggak biar anak itu lebih giat lagi sekolah, jadi nggak takut ke sekolah. Berarti intinya di sini tidak ada jadwal khusus untuk anak yang berkasus tapi kita pantau dulu ya kita pantau dulu dari iya Bu ya. Terus kalau ada pertemuan parenting itu Bu, secara khusus misalnya tidak hanya mereka rapat misalnya kalau Ada kebetulan Bu itu tahun-tahunnya sudah untuk tahun ini baru terrealisasi 1 bulan. Kebetulan kita parenting ke wali murid itu sebulan 1 kali. Makanya nanti yang mau kita bahas tentang kepentingan sekolah, terus nanti nanti ada kegiatan ekstra TK, ada acara hidup itu bisa melibatkan Ibu ada kasus anak tadi ya kan kemudian ada nggak teman-teman atau rekan-rekan ibu yang membantu dan siapa saja yang membantu? untuk kasus anak yang perilakunya berbahaya daripada anak kita bantu dengan dan pihak sekolah terutama guru kelas. kemudian kepala sekolah yang namanya keputusan itu ya keputusan sendiri yang mengambilnya ya untuk menyikapi kasus ini Bu misalnya anak
sendiri gitu. Mungkin untuk kasus anak tadi yang bisa saya beri untuk pembelajaran anak yang Usia dini. yang usia dini itu mungkin harus lebih belajar lagi, lebih membuat dan kita harus jadi maksudnya kita ini sebagai guru BK itu harus bisa Mengayomi gitu ya. merangkul semua Oke. anak untuk anak itu artinya bisa jadi anak-anak yang mandiri dan tidak takut dengan siapapun. Juga bisa berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan wali murid Iya. ataupun dengan apa itu guru gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada kasus gitu Bu, nanti saya amati dulu, nah itu nanti saya omongin dulu gimana perilaku anak kita gitu, belajar dan sebagainya. Terus gimana cara kita akan pentingnya anak yang sering dinakalin itu kita kasih juga masukan Bu. Anak-anak itu Ya. dan dia tak sekali apa nanti menjauh diri. Ya, terima kasih Bu ini atas informasinya. Ya kan di sini saya juga belajar terkait dengan masalah sekolah, sedangkan masyarakat juga ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas pesannya. Iya, terima kasih. Oke. Insya Allah sudah. Ini kemarin ada yang pakai ini hari ini juga ada. Sudah saya rekam Pak. Sudah Bun ya? Sudah saya rekam. Insya Allah sudah. Oke. Bentar ya.
Oke Bun. Ya Pak, Bu dimulai Yuni, ya Pak. ya baik. Terdengar ya suara Bapak jelas ya. Jelas Jelas, Pak. Pak. Oke baik. Mengenai tugas dari Bapak dari Ibu-ibu, dari Ibu Yuni dan Bunda mengenai mungkin wawancara dari kepemimpinan pembelajaran, kan sama-sama mungkin di fasil yang berbeda ya. Nah dalam hal ini bisa mungkin nanti Ibu Yuni yang melaksanakan duluan, bisa nanti Bunda terserah. Bergantian saja merekamnya, dan saya ingin nanti CGP saya betul-betul mengorek dan bisa bertemu dengan saya biarpun melalui dunia maya atau Zoom ini. Saya sebenarnya mau sempat datang ke sekolah besok pagi, tapi ada hal-hal yang sangat penting tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya fokus dulu untuk merawat orang tua saya bukan sakit. Tetapi dari Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu tetap saya laksanakan sebagai pemimpin pelajaran yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal, bisa lebih baik lagi ya. Udah dulu. Izin Pak. Ya, silakan Bun. Ya Pak, karena kita ada 8 pertanyaan nih Pak. Jadi kalau kita Ya. kita kan sumbernya kan hanya dari Bapak seorang, Ya. gitu kan. Bagaimana nanti kita bagi aja Pak pertanyaan tersebut. Jadi mengefektifkan waktu gitu kan Pak. Tapi tetap Boleh, sama. terserah. Iya. Terserah mana yang baiknya, Iya. tapi yang jelasnya semua pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu dalam Iya. pendidikan besar ini akan saya coba menjawab. Karena Iya. dulu tugas saya juga seperti itu. Iya. Ya, saya mencoba untuk mewawancara langsung pemimpin saya karena biar tahu ya apa kira-kira yang terjadi dengan keadaan di sekolah. Terus yang kedua juga nanti saya akan ketemu dengan ibu-ibu berdua, para CGP saya yang ada di sekolah, yaitu tentang visi dari sekolah. Nah, saya belum ketemu sama Pak Budi. Insya Allah mudah-mudahan nanti saya mengajak ibu-ibu berdua, kita klopkan itu visi sekolah, kita selaraskan, dan nanti kita akan implementasikan untuk kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah. Karena juga kita akan menyusun dokumen 1, kita akan menyusun KWSP. Ya, boleh. Baik. Silakan. Iya Siapa Pak. yang merekam, siapa yang memberikan pertanyaan duluannya, kita Ya, Pak. buka dengan sesi sesi perkenalan dulu ya, maksudnya Ya, Pak. saling sapa dulu ya, biar Ya, nanti Pak. bagus sekali. Boleh, silakan. Baik Ya, Pak. Bun. Oke, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari dari calon guru penggerak di angkatan 10 dari SMKN Negeri 15 Merangin. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya Diana Wulandari akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Tony Hendra SPD. Untuk Bapak Ibu guru yang hebat di Indonesia, mari kita ikuti wawancara saya berikut ini. Baik Bapak, Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bunda. Mohon maaf Bapak meminta waktunya sebentar, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung ya Bapak, karena saya di sini saya ada sedikit mencari informasi terkait dengan kepemimpinan Bapak sendiri. Baik Bapak, di sini saya akan sedikit menanyakan Pak, untuk yang pertama Pak, bagaimana sih Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Artinya seperti ini Pak, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi sesuai dengan pengamatan Bapak tersebut terhadap situasi yang
saling bertentangan sesuai dengan nilai-nilai pribadi atau institusi diri Bapak itu sendiri. Ya, baik. Nah, terima kasih Bunda. Ini ya, jadi saya jawab pertanyaan dari Bu Ulan tadi ya. Jadi di dalam dilema etika ini sangat betul harus membuat sebuah keputusan yang sangat harus bijak dan sempurna. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di dalam dilema etika ini kita dihadapkan dengan segala permasalahan dan harus segera kita ambil dengan segala pertimbangan yang matang. Ya, contoh misalnya kita di situ kita harus dihadapkan dengan sebuah pilihan. Nah, pilihan itu sama-sama penting ya dengan dua pilihan tersebut. Ada pilihan yang A, ada pilihan yang B. Sama-sama punya kepentingan yang sangat penting. Nah, disitulah kita memang betul-betul harus bijak, harus betul-betul siap kita untuk mengambil sebuah keputusan yang nanti akan menjadi sebuah keputusan yang tepat untuk kita. Nah, saya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai kepala sekolah di SMK 15 Klaten, tentunya ini adalah sebuah prinsip yang harus saya ambil. Yang harus saya lakukan adalah yang pertama, saya betul-betul tahu dulu apa bentuk permasalahan yang terjadi. Apa kira-kira yang menjadi sebuah permasalahan. Dan permasalahan itu saya gali, saya harus tahu apa permasalahannya. Setelah saya tahu dan apa permasalahannya, baru mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam mengambil sebuah keputusan yang harus kita lakukan, kita mengambil harus bijak, arif, dan betul-betul sesuai dengan realnya, sesuai dengan apa yang kebenarannya. Tidak bisa kita tutup-tutupi, dan jangan kita berpihak pada satu keputusan yang kira-kira keputusan itu salah, tetapi karena kita ada orang-orang tertentu di sana yang mungkin nanti yang harus kita bantu, maka kita ambil itu salah. Ya, maka kita harus mengambil sebuah keputusan yang cepat dan menghilangkan kepentingan yang lain. Ya, menghilangkan kepentingan yang lain. Maka ambillah sebuah keputusan yang bijak, dan sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang bijak, maka kita betul-betul sudah membuat sebuah perhitungan yang matang. Seperti itu. Saya ambil sebuah kesimpulan dan itu sudah saya hitung secara matang dan tanpa ada atensi yang lainnya. Ya, tidak ada kepentingan yang lainnya. Semata-mata adalah sebuah keputusan final yang betul nanti akan menjadi sebuah keputusan bagi saya dalam pelaksanaan dari sebuah program seperti itu. Iya Pak. Baik Pak, berarti kalau saya tangkap dari pemahaman saya, berarti Bapak untuk mengidentifikasi suatu kasus yang berada di bawah kepemimpinan Bapak, tentunya Bapak harus mengetahui ya Pak ya akar penyebab dari suatu kasus tersebut itu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga harus menggali sebuah kasus yang sedang terjadi, kemudian setelah itu Bapak baru bisa mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu harus dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kepentingan yang menompanginya tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan saya yang selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya seperti ini, bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan dalam situasi Bapak dapat mengevaluasi untuk jangka panjangnya dari keputusan Bapak yang Bapak ambil tersebut. Ya, baik. Bu Ulan, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Ya, mengambil sebuah keputusan tetapi sama-sama penting, sama-sama bermanfaat, dan kita harus siap mengambil satu. Tidak mungkin kita mengambil yang dua, kan itu ya Bu
Bulan ya. Iya Pak. Nah, yang akan saya lakukan yang pertama, saya harus tahu tentang apa permasalahannya. Ya, tanpa mendengar dari ini, tanpa mendengar dari itu. Kalau seandainya terjadi sebuah permasalahan. Nah, terus setelah benar saya tahu apa permasalahannya, maka saya gali dan saya ketemu titik permasalahannya. Nah, setelah saya ketemu titik permasalahannya, maka tugas saya adalah mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu menjadi keputusan yang mutlak. Sebelum mengambil sebuah keputusan itu, saya rembukan dengan rekan-rekan kerja saya. Ya, karena segala sesuatu dalam pengambilan keputusan itu adalah yang paling tertinggi adalah sebuah yang namanya musyawarah dan mufakat. Ya, karena ini adalah sebuah organisasi sekolah yang memang betul-betul ada pedoman, ada tata tertibnya, ada regulasinya. Nah, karena kita banyak di sekolah, keputusan yang tertinggi itu adalah keputusan sebuah permasalahan, yaitu dengan musyawarah dan mufakat, yaitu dengan bersama rekan kita yang sekolah. Tentunya dengan arif dan bijaksana, tanpa ada hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain apa? Hal-hal yang mempengaruhi. Oh, Bapak harus mengambil ini. Ini kan ada rekan Bapak yang dekat sama Bapak. Oh, Bapak harus mengambil yang A. Yang A ini kan ada yang sangat dekat dengan Bapak membantu. Saya tidak mau seperti itu. Tetapi yang saya inginkan adalah sebuah kebenaran dalam pengambilan keputusan. Setelah ditimbang, ternyata yang kedua atau yang B-nya yang mungkin yang lebih tepat daripada yang A. Maka keputusan harus kita ambil yang A. Setelah kita rembukan, kita solusi terbaik dengan rekan-rekan kerja saya. Saya seperti itu. Ya, kan? Iya Pak. Ya. Ya. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak. Ya. Selanjutnya, Ya. mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam mengambil suatu keputusan yang ada di sekolahan Bapak itu sendiri. Misalnya ada sebuah kasus nih, kemudian mungkin Bapak mempunyai langkah-langkah atau prosedur yang harus Bapak ambil untuk mencapai suatu keputusan tersebut. Ya. Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama, dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang ada di sekolah, kita harus tahu dulu di mana apa bentuk dari permasalahannya. Yang kedua, setelah kita tahu, kita tidak menggali pada satu orang. Ya, misalnya kita ketemu dengan sebuah permasalahan, terus kita mencoba untuk menggali dari yang lain juga, ya, dari sumber-sumber yang lain. Setelah kita gali dengan berbagai macam sumber ini, baru kita menggali kepada permasalahan dengan yang bersangkutan, tanpa mungkin ada unsur-unsur kepada orang-orang yang lain. Contoh misalnya, dalam pengambilan keputusan kita menentukan sebuah permasalahan, tetapi kita mendengar permasalahannya itu dari orang lain. Contoh, dari A atau dari B, kita mendengar terus langsung kita mengambil keputusan, itu salah. Nah, saya tidak setuju dengan keputusan tersebut, tapi saya sendiri mendengarnya dari sumber yang betul, yang dapat dipercaya. Nah, setelah itu baru kita pertimbangkan dan kita lihat apa bentuk permasalahannya. Setelah selesai, baru kita mengambil keputusan. Dan saya biasanya dalam pengambilan keputusan, saya ingin segera, tidak ingin lama-lama. Kenapa saya tidak ingin lama-lama? Karena semakin lama semakin menjadi sebuah permasalahan. Semakin lama akan menjadi sebuah permasalahan. Tentunya dengan cepat itu dengan tepat, ya, sebuah pertimbangan yang jelas. Tidak harus cepat, tetapi gegabah, itu salah. Tapi cepat, tepat, dan sesuai agar cepat selesaikan masalah. Seperti itu Bu Ulan. Ya,
Baik Pak, jadi di sini kalau saya tangkap ya Pak ya, Ya. langkah-langkah yang Bapak ambil itu mungkin Bapak harus mengetahui bentuk permasalahan yang ada di sekolahan Bapak tersebut. Kemudian setelah itu Bapak menggali info, nah info tersebut tidak hanya pada satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber ya Pak ya. Ya. Kemudian setelah Bapak mendapatkan dari berbagai sumber, kemudian Bapak merujuk pada yang bersangkutan, misalnya nih pada siswa yang bermasalah, misalnya seperti itu Pak ya. Kemudian langkah Bapak selanjutnya adalah Bapak mempertimbangkan, dan kemudian setelah dipertimbangkan baru Bapak mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu merupakan kebijakan Bapak itu sendiri, dan keputusan tersebut harus dilaksanakan secara cepat dan tepat, seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya. Jangan Baik, Pak. ditunggu gitu. Ya. Untuk yang selanjutnya Pak, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang ada di sekolahan Bapak? Misalnya, Hal-hal efektif. ya, misalnya mungkin ada keterlibatan atau dari luar, ataupun adanya transparansi dalam pengambilan keputusan, seperti itu Pak. Ya. Baik. Hal-hal yang lebih efektif ya, yang membuat saya bisa lebih efektif dalam pengambilan. Pertama, saya di dalam sebuah permasalahan yang ada, alhamdulillah dibantu oleh rekan-rekan saya. Ya, rekan-rekan saya para majelis guru itu sangat tanggap dalam pengambilan sebuah keputusan. Atau misalnya ada sebuah permasalahan yang terjadi dalam gini-gini segala macam, maka mereka langsung bergerak cepat, ya, dan menyampaikan kepada saya. Dan tentunya saya pun bergerak cepat pula dalam mempelajari sebuah permasalahan, dalam menggali permasalahan tersebut. Nah, terus setelah kita tahu dalam menggalinya, maka baru kita melaksanakan pertemuan dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya secara efektif saya sangat terbantu dengan aset-aset saya yang ada di sekolah, aset-aset sekolah, yang yaitu Bapak Ibu guru. Nah, ini salah satu yang membuat sebuah pengambilan keputusan efektif itu dapat saya laksanakan dengan baik, karena saya terbantu dengan rekan-rekan kerja saya yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, para wakil, para wali kelas, para ketua program keahlian, ya, termasuk semua instruktur yang ada. Jadi kami bahu-membahu, maka mendapat sebuah sistem yang efektif yang saya rasa, ya. Karena kalau saya langsung, saya kan tidak tahu apa permasalahannya. Nah, nanti dalam pengambilan keputusan saya tinggal bergerak dan mengadakan sebuah pertemuan, menentukan bagaimana konsep yang harus segera saya laksanakan agar mendapat sebuah keputusan yang jelas dan sesuai dengan Ya, sekali lagi ya Pak ya, satu kali lagi Pak. ya. Mungkin ada nggak tantangan pada diri Bapak ketika Bapak itu mengambil suatu keputusan? Misalnya ada tantangan dari luar, ataupun dari pihak luar, ataupun dari pihak dalam sekolah itu sendiri. Ada nggak tantangannya Bapak alami dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, ada ya tantangan yang saya hadapi, baik pun seandainya ada yang di dalam maupun yang ada di luar, ya. Yang ada di dalam, contoh misalnya ada sebuah konsep misalnya yang sudah dilaksanakan sebelum saya sebagai pelaksana kepala sekolah di sana atau pemimpin pelajaran di sana. Nah, sebuah konsep tersebut mungkin di saat saya sebagai seorang pemimpin pelajaran, saya merasa itu kurang tepat pada sasaran. Otomatis sedikit mungkin ada harus dibincangkan oleh rekan-rekan saya. Nah, tentunya saya bisa rekan-rekan mempertanyakan perubahan yang saya lakukan tersebut, maka saya akan menjawab dan akan menerangkan secara detail-detailnya apa yang harus saya lakukan seperti ini, apa tujuan akhirnya,
dan apa permasalahan ini apabila ini tetap kita laksanakan, dan apa nanti sebab dan akibatnya. Nah, setelah saya ajak berembuk, rekan saya pastikan untuk bisa mari sama-sama ya, ini yang terbaik, karena proses pendidikan ini mengalami perubahan-perubahan ya seperti ini bisa kita terapkan mungkin waktu kita belum melaksanakan proses pembelajaran sekarang. Kalau sekarang perubahan dari kurikulum merdeka ini, maka kita mencoba untuk ini konsep kita sejahterakan anak kita sejahterakan rekan guru kita menjadi pendidik yang baik, yang ikhlas kita untuk menjadi. Alhamdulillah rekan-rekan setelah mendengar seperti itu permasalahan yang ada, mereka sadar. Nah, permasalahan yang di luar ada juga bulan ya, itu bisa terjadi misalnya dengan komite atau dengan warga. Tetapi setelah saya berikan penjelasan, saya sampaikan, alhamdulillah beliau mengerti dan mendukung. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dengan pertanyaan dari bulan ini adalah segala sesuatu kita jelaskan, dan apa yang akan menjadi sebuah permasalahan kita sampaikan, dan apa kira-kira menjadi solusi nanti dan sebab akibatnya kita sampaikan ya, dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu seperti apa yang sesuai dengan konsep kita. Nah, insya Allah rekan-rekan dan yang tidak mengerti tadi akan mengerti dengan apa lain. Itu Bu Wulan. Iya Pak, berarti tantangan kalau dari dalam mungkin kalau menurut kacamata saya sih Pak, mungkin adanya konsep lama ya Pak ya, mungkin agar bisa berubah, mungkin ada suatu perubahan ketika Bapak sekarang ini menjadi pimpinan. Kemudian untuk yang konsep dari luar Pak, mungkin segala sesuatu itu harus dibicarakan secara transparan ya Pak ya, harus disosialisasikan agar kelaknya bisa adanya titik temu untuk mencari suatu solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu ya Pak kira-kira Pak. Ya. Baik Bapak, kalau untuk saya sekian Pak, karena kita ada 2 CGP Pak, jadi kami berbagi tugas ya Pak ya. Silakan kepada rekan saya Bu Sri Wahyuni, silakan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kita. Ya. Oke, sebelumnya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, calon juara angkatan 10 dari SMK 15 Merangin. Bahwasanya pada kesempatan malam hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Tony Hendra dari SMK Negeri 15 Merangin. Nah, pada saat ini kami akan melakukan wawancara yang berkaitan tentang pengambilan keputusan dalam kasus-kasus diterima etika ya Pak ya. Iya. Oke Pak, izinkan saya ini Pak ingin berwawancara dengan Bapak. Iya. Pertanyaan saya nih Pak yang pertama nih Pak, di kasus-kasus diterima etika ini kan kalau di sekolahan ini kan berbagai macam kasus ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih Pak, kasus mana yang menurut Bapak yang kira-kira untuk pengambilan keputusannya ini perlu adanya mengidentifikasi untuk menunjukkan yaitu rujukan moral yang sesuai dengan kebijakan dari segi pengambilan keputusan itu Pak. Ya. Baik. Terima kasih Bu ini. Jadi begitu banyak ya, karena sebuah organisasi sekolah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah begitu banyak. Iya Pak. Bukan pada di tempat kita, tetapi juga mungkin di sekolah-sekolah dan organisasi. Nah, tentunya sebagai seorang pemimpin, saya sebagai ibarat sebuah kapal itu saya adalah nakodanya, ya kaptennya di sana. Maka mau saya bawa kemana bentuknya? Mau saya berlayar secara lurus atau kembali atau tidak. Nah, di dalam pengambilan sebuah keputusan sesuai dengan rujukan moralnya itu banyak yang mungkin dan permasalahan tersebut banyak. Contoh misalnya dari segi penegakan disiplin.
anak-anak kita di sekolah ya. Ini sangat menjadi